Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang saya hormati segenap peserta webinar Bela Negara dan Wawasan Nusantara yang berbahagia, yang saya hormati pula Dr. Muhammad Sidqon Prabowo SMH selaku Wakasat Korwil Banser Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya ikut bangga dan merasa berterima kasih adanya kegiatan webinar yang terkait dengan bela negara dan wawasan Nusantara ini. Perlu kita pahamkan bahwa di era globalisasi ini upaya membentuk globalisasi lokalisme, bagaimana nilai-nilai global itu dihadirkan untuk menghancurkan dan menggantikan nilai-nilai lokal, ini harus kita waspadai. Karena persoalan ancaman negara saat ini bukan kekuatan militer, tapi bisa jadi dengan atas nama keterbukaan, demokrasi dan hak asasi manusia yang apabila kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik bisa menghancurkan bangsa ini sampai seakar-akarnya. Inilah yang harus kita waspadai. Bagaimana Islam yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin diseragamkan atas nama pemurnian Islam, sehingga ilmu-ilmu hikmah akan dijauhkan atas nama pemurnian Islam yang harus bersih dari hal-hal yang berbau bid'ah. Nilai-nilai lokal yang anggun, nilai-nilai lokal yang sangat arif bijaksana harus tersingkirkan karena itu dianggap klinik, itu dianggap sesuatu yang mistis, tidak rasional dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern maupun bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang ingin dimurnikan karena semua ingin kembali pada Quran dan Sunnah semata, tetapi tidak memahami bahwa keadaan senantiasa berubah, yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, ada semangat hal yang demikian ini membawa apa? Yang muncul adalah sikap ego, menganggap dirinya paling benar, menganggap kelompoknya paling benar. Yang lain adalah ahlul bid'ah. Kullu bid'ah dolalah, ad-dolalatu finnar. Setiap bid'ah itu dianggap sesat dan kesesatan itu adalah di neraka. Kalau hal itu terjadi demikian, maka sebenarnya musuh yang utama adalah disintegrasi bangsa. Yang oleh karenanya bela negara yang perlu diperjuangkan dan perlu diperkuat saat ini adalah bela negara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ini yang utama dan yang paling utama. Penggunaan media sosial oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab justru menciptakan antipati di antara bangsa sendiri, menciptakan ketidaktaatan kepada pemerintah, menciptakan kebencian pada kelompok lain. Kalau itu terus terjadi, maka kita akan tercapik-capik. Bukankah negara Indonesia ini ada bukan karena keseragaman, tapi ada karena kebinekaan. Kebinekaan yang tunggal dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan keanekaragaman inilah kita akan menjadi saling mengetahui, dita'arufi, untuk saling mengetahui, untuk saling mencintai. Karena dengan keberagaman itulah akan tercipta banyak ilmu pengetahuan. Karena kita akan menjadi sumber ilmu yang terlengkap. Kita akan menjadi laboratorium hidup terlengkap di dunia. Dengan keberagaman muncul ilmu antropologi, ilmu-ilmu sosiologi, ilmu perbandingan agama, dan ilmu-ilmu yang lain yang itu merupakan rahmat Allah bagi seluruh
umat manusia dan alam semesta ini yang harus kita lestarikan, yang harus kita uri-uri, harus kita banggakan keberagaman ini. Inilah wujud kepedulian kita terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, sekaligus dengan kekompakan dan persatuan inilah kita akan melakukan bela negara yang sejatinya. Karena tanpa adanya sikap kesatuan dan persatuan, kita akan menjadi bangsa yang rapuh. Dalam sejarah menunjukkan kita senantiasa menang dalam melawan perang apapun. Dengan senjata batu dan pelindung bisa merontokkan pesawat Inggris, sehingga dalam waktu 2 minggu 2 jenderal Inggris bisa gugur di medan juang melawan batu dan bambu runcing. Tapi bukan batu dan bambu runcing yang luar biasa, tetapi resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang nanti sambut dengan semangat juang yang tinggi untuk melawan penjajah. Akhirnya semua mendapatkan keridhaan Allah. Sikap kebersamaan dan persatuan inilah yang harus kita lestarikan. Dan saya harapkan dengan webinar ini bisa menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dalam rangka bela negara. Tidak hanya melawan kekuatan politik, tetapi juga melawan kekuatan ideologi asing, budaya asing, kebiasaan-kebiasaan asing, termasuk barang-barang asing yang bisa menghancurkan atau tidak membawa kemaslahatan bagi bangsa ini bisa kita hindarkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para peserta webinar yang berbaik ya. Kita tiba untuk sesi webinar terakhir, sesi keempat dengan tema Bela Negara dan Wawasan Nusantara. Untuk kali ini materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Sidqon Prabowo SHMH, tempat tanggal lahir Bojonegoro, tanggal Bojonegoro tanggal 23 Juni tahun 1985, alamat Jalan Sawah Besar Timur, nomor 1, RT 9 RW 2, Semarang. Moto hidup Bapak Sidqon Prabowo nerimo ing pandum. Untuk studinya S1 S2 di Fakultas Hukum UIN Jogja, untuk S3 di Undip Semarang. Untuk pendidikan non-formal beliau di Nurul Ummah Kota Gede Jogja. Untuk keorganisasian beliau sekarang menjadi Wakil Kepala Satkorwil Banser Jawa Tengah. Untuk selanjutnya Bapak Sidqon dimohon untuk bisa memberikan materinya. Jadi mau yang terhormat Bapak Sidqon. Halo? Ya, tes. Bahan Pak sudah bisa masuk Mas, suara saya Mas. Bahan sudah ya Mas ya? Oh, bentar. Untuk screen-nya mana nih? Screen jenengan atau dari kami Pak yang? Bentar. Oh iya. Dari sampean bisa nggak Mas? Halo? Pak, ini biar di screen Mas Kamilin ini. Oh iya. Materinya. Sampun dikirim Bapak? Sudah dikirim. Oh sudah, oh iya. Biar kita screen. Ini sambil menunggu bisa dimulai Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mas Moderator. Sebelumnya saya mohon maaf tidak terlalu lama ya, karena nanti habis ini ada acara. Kemungkinan ini sesi terakhir, sesi yang menyenangkan bagi peserta webinar karena sudah selesai, supaya tidak ngantuk ya, tidak ngantuk. Saya
ingin membahas tentang bela negara dan wawasan Nusantara. Ya, wawasan Nusantara itu ini aktualisasi bela negara menuju era emas 2045 dalam perspektif geopolitik dan wawasan Nusantara. Sebelumnya saya mengoreksi dari moderator bahwa saya kelahiran Semarang bukan Bojonegoro ya. Semarang. Bukan Bojonegoro, nanti suara saya atau logat saya nanti Jawa Timuran, suka mangan pecel nanti. Oke, kenapa saya mengambil materi ini? Karena tahun 2045 adalah di mana kita mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi itu artinya anak-anak muda bisa bersaing secara positif, memperlihatkan atau mempertunjukkan kualitas, karena 2045 ini dalam perspektif geopolitik dan wawasan Nusantara ini adalah sebagai bentuk di mana Indonesia akan dipertanyakan apakah era emas ini akan muncul atau tidak, ya. Next, Mas. Bisa di-next kan? Halo? Oke. Kalau kita melihat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ini ada 3 poin, yaitu cita-cita nasional, kemudian tujuan nasional, dan ketiga adalah kepentingan nasional. Ya, kepentingan nasional ini adalah sebagai keamanan nasional dan kesejahteraan nasional ini. Kalau cita-cita nasional ini, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Termasuk nama Unwahas ini adalah mengambil dari bapaknya Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, salah satu pionir ya memerdekakan negara kita. Kita harus dalam arti kalau kita melihat dalam hal positifnya tentang bela negara, bagi kita adalah hukumnya fardu ain. Kenapa? Kenapa saya mengatakan fardu ain atau wajib? Wajib karena tugas kita hanyalah untuk melestarikan, mempertahankan peninggalan-peninggalan para pejuang, khususnya para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ya, dalam hal ini ada Kiai Wahid Hasyim dan lain sebagainya itu. Mereka sudah berkorban untuk membela negara Indonesia. Kewajiban kita sebagai masyarakat atau mahasiswa yaitu mempertahankan dan melestarikan dan tujuan-tujuan kepentingan nasional ini harus kita cita-citakan itu. Oke, next Mas. Oke, kalau kita melihat posisi wawasan Nusantara ini, bayangkan aja lah Indonesia itu begitu luas, ya, begitu luas. Kalau kita melihat dalam arti dari Aceh sampai Papua ini pulau luasnya sekitar 1 juta lebih, ya. Kemudian letak geografisnya di antara 2 benua Asia dan Australia dan 2 samudra India atau Indonesia dan Pasifik. Kemudian hampir 260 juta jiwa, 34 provinsi, 510 kabupaten, sekitar 6.994 kecamatan, dan 253 kelurahan atau desa. Jika kalau kita Indonesia ini terpecah, bagaimana kita bisa mempertahankan posisi-posisi yang begitu strategis? Kita ini bersyukur sekali hidup di Indonesia, ya, bersyukur sekali hidup di Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Indonesia ini adalah merupakan miniatur dunia di mana semua berbaur kemudian harmonis, gotong royong. Tidak hanya Islam saja, tapi ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada kepercayaan. Mereka berbaur menjadi satu. Namanya Nusantara atau Indonesia ini. Maka mau tidak mau posisi kita ini sebagai warga negara, apapun ancaman baik dari luar ataupun dalam negeri, kita wajib membela negara kita. Strategi atau perjuangan kita itu dalam sisi lain kita nggak begitu respect, dalam arti kalau kita melihat posisi perjuang-perjuang dahulu itu bagaimana beliau-beliau ini berjuang untuk memerdekakan Indonesia, ya. Salah satunya adalah dia mau berkorban demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Next, Mas. Oke. Halo. Bisa lanjut, Mas?
Operator? Oke, bisa lanjut? Halo? Nggak bisa. Ya Pak, sebentar Pak. Karena tinggal ya? Teknis, ya, sebentar. Ya. Sudah. Ya, kalau kita melihat ini, apa sih hakikat wawasan Nusantara? Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa utuh. Keutuhan wilayah Indonesia mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan hangka. Kan ya, artinya bahwa kita ini begitu luasnya bisa menjadi satu karena kesadaran bahwa kita ini butuh suatu negara atau bangsa, di mana bangsa Indonesia itu adalah ideologi yang merupakan tidak mencatut ideologi negara lain, tapi hasil dari para pendiri bangsa itu sendiri. Kalau kita melihat itu, ya posisinya kalau kita melihat kalau yang dimaksud, sedangkan yang dimaksud wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Ini yang disebut yang namanya wawasan Nusantara. Artinya kalau kita melihat cara pandang bangsa Indonesia itu apa sih cara pandang kita tentang Indonesia, yaitu lingkungannya apa, bagaimana konstelasi geografi kita dengan tanggung jawab apa yang harus kita butuhkan itu, maka cara pandang bangsa Indonesia punya ciri khas sendiri dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ya, bagaimana kita gotong royong. Katakanlah gini, kalau Anda hidup di desa ya, hidup di desa itu merupakan ciri khas nilai-nilai Pancasila, ciri khas cara pandang wawasan Nusantara. Karena di desa ini merupakan gotong royongnya, guyupnya luar biasa. Orang yang punya contoh misal, kalau orang yang punya hajatan itu berbondong-bondong, bahkan bertukar bertukar cenderamata, ya, ada yang membawa gula, ada yang membawa beras, ada yang membawa macam-macam lah. Inilah cara pandang. Ya, sedangkan Nusantara ini begitu luas, tidak hanya Jawa aja, tapi dari Sabang sampai Merauke ini. Ya, kalau kita melihat konstelasi geografi kita, kalau ini Indonesia pecah, kondisi Indonesia ini pecah, bagaimana kalau umpamanya kalau Anda mau ke Semarang, kemudian di Surabaya mau mendirikan negara sendiri, Anda harus pakai paspor. Kan ribet. Maka perlu kita jaga yang disebut wawasan Nusantara itu sendiri. Oke, next Mas. Kemudian prinsip-prinsip wawasan Nusantara, ya, prinsip-prinsip wawasan Nusantara ini yang harus dipertahankan apa? Yaitu kesadaran akan pentingnya bersatu. Lihat posisi yang kemarin kalau kita melihat kasusnya Sigi di Sulawesi Tengah, ya, pembunuhan satu keluarga itu, kemudian barusan di Madura itu salah satu ibunya dari Menko Polhukam itu digeruduk atau dikepung itu, ya ini kan akan memecah satu persatuan kita. Maka kita perlu adanya kesadaran akan pentingnya bersatu. Kemudian persatuan dan kesatuan bangsa itu luar biasa, harus kita pertahankan. Kemudian adanya kesatuan wilayah nasional, adanya kesatuan bangsa Indonesia dalam kemajemukan, adanya satu kesatuan kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat itu. Ini prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Ada arah pandang ke dalam, ada arah pandang yang keluar itu. Next Mas, lanjut. Kemudian kalau kita melihat selain prinsip-prinsip wawasan Nusantara, ada aspek wawasan kebangsaan. Aspek wawasan kebangsaan ini ada aspek moral, bisa di slide-nya bisa dilanjutkan. Aspek wawasan kebangsaan ini aspek moral dan aspek intelektual. Aspek moral ini adanya komitmen untuk menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas bangsa. Kemudian sedangkan aspek intelektual adanya pengetahuan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan dan berbagai potensi yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri.
Slide-nya bisa dilanjut, Mas. Ya, ini aspek wawasan kebangsaan, aspek moral, yaitu menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas bangsa. Survei tahun 2019 para peserta webinar, banyak ASN sekitar 20%, hampir 25%, mereka tidak hafal lagu Indonesia Raya, tidak mau hormat bendera kita, ya. Ini yang jadi problematika. Bahkan mereka itu hidup di Indonesia, mencari rezeki di Indonesia, minum dengan air Indonesia, makan dengan makanan Indonesia, kemudian kerja dengan kerjaan di Indonesia, tapi mereka tidak menghormat dengan bendera ini. Maka dalam aspek wawasan kebangsaan ini harus ada aspek moral, yaitu adanya komitmen untuk menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas bangsa. Kemudian aspek intelektual apa? Adanya pengetahuan, ya tadi sudah disebutkan. Ya ini, adanya pengetahuan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan dan berbagai potensi yang dimiliki oleh bangsa. Bangsa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ada emas, ada perak, ada tinta, ada medium dan lain sebagainya. Minyak dan lain sebagainya. Ini harus kita sadari. Ya tantangannya banyak sekali. Ya tantangannya banyak sekali. Maka kita harus bagaimana aspek intelektual kita ditingkatkan, dan manapun kalau ciri khas apapun, kalau kita lulusan luar negeri tapi kalau sudah kembali di Indonesia maka tunjukkanlah ciri-ciri kebangsaan Indonesia ini. Ya, selain itu ada nilai wawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan apa? Pengorbanan satu. Ya, pengorbanan kedua ada kesederajatan. Tidak memandang apakah itu suku, agama dan lain sebagainya. Kemudian adalah kekeluargaan. Ini ciri khas bangsa Indonesia. Ada pengorbanan, ada kesejahteraan dan kekeluargaan. Next, Mas, lanjut. Kemudian bela negara. Bela negara ini kalau di dalam Pancasila berdasarkan Pancasila dan UUD 45 ini yaitu dilandasi oleh satu kecintaan pada tanah air. Sekarang banyak sekali cinta pada tanah air itu merosot. Bagaimana cara kita cinta pada tanah air? Ya produksi-produksi atau hasil dari anak Indonesia ini harus kita kembangkan lagi, harus kita nikmati, kemudian harus kita tawarkan, produksikan, ditawarkan ke beberapa negara. Tapi kenyataan kita bahwa anak-anak muda kita itu sekarang itu lebih senang dengan adopsi yang namanya pergaulan luar negeri yang terus dimasukkan di negara kita itu sendiri. Makanya di sini bahwa bela negara ini adalah kecintaan pada tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian keyakinan akan Pancasila ini sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban. Kenapa Pancasila ini sebagai ideologi negara? Satu, bahwa Pancasila ini adalah merupakan hasil murni dari para pendiri bangsa, tidak mengadopsi ideologi-ideologi lain. Negara-negara lain itu mengadopsi, tidak punya ideologi yang begitu, karena ideologi Pancasila ini sampai saat ini masih utuh. Sedangkan ideologi yang lain itu sudah hancur semua, komunisme dan lain sebagainya sudah hancur semua, tinggal Pancasila ini. Maka bagi kita sebagai mahasiswa atau anak muda, yakin bahwa Pancasila ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Maka kita harus ada keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Next, Mas. Oke, lanjut. Kemudian, kalau kita melihat gambar ini, apakah kita ingin terpecah, terbelah? Indonesia itu akan pecah seperti Timur Tengah. Timur Tengah itu mayoritas agamanya Islam 100%, tapi mereka antar suku, antar agama itu saling membunuh, akhirnya terpecah. Apakah kita ingin seperti ini? Tidak mungkin. Ya, tidak, karena Indonesia ini adalah warisan yang diberikan oleh para pejuang Republik Negara ini, kemudian anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu kita kita jaga, lestarikan. Ya, inilah posisi kita sampai saat ini, walaupun banyak sekali para oknum-oknum ingin memecah belah yang namanya bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, Mas, lanjut, Mas, biar cepat selesai. Nanti tanya jawab. Ya, ini kalau kita lihat penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undang. Bendera, bahasa, lambang negara, kemudian lagu, ya, ada jenis hierarki,
ini lambang negara, lagu kebangsaan yang tadi saya sampaikan. Selain ASN, ada beberapa anak-anak muda yang saat ini tidak mau menghormat kepada lambang negara. Ya, lagu kebangsaan ini ASN bahkan ada yang tidak hafal. Coba di antara kalian, apakah masih hafal tentang lagu kebangsaan kita? Coba satu persatu dites. Paling ada yang keliru, ada yang nggak hafal, ada yang hafal dan lain sebagainya itu. Oke Mas, lanjut Mas. Kalau kita melihat tadi penghormatan ya ini cikal bakal bendera bangsa Indonesia. Ya, seorang perwira Jepang memberikan kain cikal bakal bendera pusaka bernama Khairul Basi. Kemudian Fatmawati menjahit sambil menitikkan air mata. Bagaimana seorang ibu Fatmawati, istri dari Soekarno itu menjahit dengan menitikkan air mata, menyambungkan antara warna merah dan putih ini merupakan lambang negara, lambang yang suci yang harus kita hormati ini. Bahkan kalau kondisi saat ini banyak sekali ya, kalau hampir 20% lah, kalau 2020 ini saya melakukan penelitian ASN ini banyak yang tidak tahu lambang negara kita, tidak hafal tentang bendera kita. Ya desain ini kalau kita melihat desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit pada abad 13 itu. Kemudian setelah tahun 68 yang dikibarkan di istana saat upacara kemerdekaan adalah bendera duplikat itu. Lanjut Mas. Oke. Lanjut biar terus kemudian tentang kompleksitas lanjut Mas. Lanjut. Kemudian ini kompleksitas dinamika perubahan lingkungan strategi. Kalau kita melihat posisi tantangan negara Indonesia, bisa next lagi Mas, posisi negara Indonesia ini selain politik kekuasaan dan KKN, ini isu radikalisme, konflik SARA dan anarkis, berita hoax, separatisme, ya, ini begitu pemberontakan bersenjata. Ini posisi kita Indonesia itu selain hegemoni dominasi AS dan Cina di dalam internal di Indonesia ini ada namanya ideologi transnasional, kemudian kejahatan transnasional, ada isu radikalisme, ada konflik SARA dan anarki itu. Oke lanjut Mas. Next, ya bagaimana langkah strategi dalam menghadapi isu tersebut? Ya, saya mengambil ini aja, radikalisme agama, komunisme, ini Pancasila ini ideologi kita ini diserang oleh beberapa ideologi yang lain, ya, yaitu meningkatkan kalau kita meningkatkan pengetahuan dan kesadaran di setiap lapisan masyarakat, kemudian menghadapi fana radikal agama dan sekuler, mempertahankan kondisi sebagai negara berbentuk muslim terbesar di dunia yang moderat dan toleran, kemudian negara mayoritas muslim yang melaksanakan demokrasi dengan multiparti dan menegakkan HAM ini itu sendiri. Oke, next Mas, lanjut. Ya, lanjut Mas. Kemudian ini yang harus ini yang harus Anda perhatikan, kita perhatikan. Kemajuan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Bukan kesalahan teknologi informasinya, tetapi kesalahan pada penggunanya. Ya, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi itu secara benar dan baik dan bijak itu. Tapi kalau kita melihat dalam posisi kemajuan teknologi informasi, banyak sekali informasi yang hoax ya, yang hoax itu, yang tidak benar, kemudian kita mudah terpengaruh ini. Maka kita harus mengendalikan masuknya informasi yang dapat mengerus nilai-nilai sosial dan pola hidup masyarakat. Kalau kita melihat media sosial saat ini ya, banyak sekali paham-paham atau oknum-oknum atau jaringan-jaringan radikal Islam ini memanfaatkan. Mereka menang di dalam sistem udara itu dalam arti dalam sistem informatika ini, ya, nilai sosial itu dan pola hidup masyarakat sekarang berubah total. Kemudian apa? Kemudian menyaring dan mengambil budaya luar yang positif guna memperkaya budaya bangsa. Boleh kita meniru budaya luar, tapi yang ada positifnya. Kemudian mensosialisasikan program medsos yang bermanfaat bagi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next, Mas. Lanjut. Next, lanjut.
Ya, ini posisi kita adalah ada Islam, ada Konghucu, ada suku, ada Kristen, ada Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Ada etnis Madura, ada Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yang mana kita jaga, lestarikan untuk mempertahankan eksistensi dari berbagai ancaman-ancaman yang sudah masuk di Indonesia. Terakhir kasus tadi yang di Sigi, yang Sulawesi Tengah ini, bagaimana kita sudah kecolongan, ya, kemudian fanatisme golongan atau oknum atau apalah yang bisa memperpecah kesatuan dan kebangsaan Indonesia. Dan yang terakhir, terakhir, posisi yang terakhir, monggo. Yang terakhir ini, para pendiri bangsa melahirkan sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan dasar negara, konstitusi negara, bentuk negara, dan wawasan kebangsaan yang dirasa sesuai dengan karakter keindonesiaan. Statement closing-nya adalah bahwa kita sebagai warga negara wajib mempertahankan dan melestarikan dan wajib menjaga kedaulatan bangsa Indonesia, wajib membela kesatuan Indonesia dari berbagai ancaman-ancaman dari berbagai negara-negara lain, luar maupun dalam itu. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Sitkon Prabowo atas paparan materinya yang cukup padat mewakili dari Sabang sampai Merauke. Untuk teman-teman peserta, silakan apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan melalui chat Zoom ataupun raise hand. Khoron. Oh ya. Izin menunggu. Saya yang membagi masker. Silakan. Kayaknya sudah pada ngantuk ya Mas ya, capek ya, 4 session ya. Sepertinya seperti itu Bapak. Ya, kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Saya lebih suka karena ada acara lain. Mbak Laila, ini ada pertanyaan kayaknya. Halo? Ini ada Laila Khairun Nasica. Orangnya mana ini? Yang lain silakan. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan, dapat melalui chat Zoom ataupun melalui raise hand. Monggo. Cukup jelas dan gamblang ya teman-teman semua, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sitkon Prabowo semuanya sudah mewakili wawasan Nusantara dan kebangsaan ini. Ini enaknya kalau narsum yang terakhir itu biasanya cepat dan padat. Iya Bapak. Ya, padat. Karena pesertanya sudah kelelahan, apalagi jam siang untuk istirahat jam itu. Siang untuk makan siang juga. Ya. Oh, sekiranya mungkin ya kayaknya sudah pada paham semua ini Bapak, dan paparan panjenengan sudah jelas. Mungkin demikian Mas Sitkon. Tadi sudah closing statement ya? Ya udah. Oh sudah. Oh demikian dari Pak Sitkon. Terima kasih Bapak atas paparan materinya. Ya makasih Mas. Matur suwun. Salam semuanya. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.